Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajan Muhaidin. Saya adalah guru BK di SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berpikir dan bersikap positif. Nah, materi ini bertujuan untuk diharapkan siswa dapat memahami dan menerapkan berpikir positif serta mencapai pribadi yang mampu berpikir positif. Nah, itu adalah tujuan dari materi yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya adalah, nah, di dalam berpikir positif ini itu sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi ikut teratasi. Sekali lagi ya, tekanan hidup dapat teratasi apabila kita bisa berpikir positif. Nah, ini salah satu hal yang harus kita pikirkan itu. Dengan berpikir positif itu membuat tekanan hidup kita itu bisa teratasi. Selain itu, tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda pastinya ya. Bahkan apabila ada orang yang kembar pun pasti mereka memiliki masing-masing tekanan hidup yang berbeda-beda juga. Begitu pula dengan kita. Kita ada banyak masalah, halangan, rintangan, dan tantangan yang harus terus kita selesaikan hari demi hari. Tidak peduli hujan maupun panas, kita hadapkan pada pilihan untuk terus menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Intinya, setiap manusia yang bernyawa itu pasti mempunyai suatu masalah, mempunyai suatu rintangan, mempunyai suatu hal yang harus kita hadapi bersama-sama. Oke, lanjut. Pentingnya berpikir positif. Dalam menghadapi kehidupan, sering ada tantangan dan masalah. Pasti ya, dalam kehidupan itu pasti ada tantangannya dan juga ada masalah. Namun sebaiknya adalah kita tetap tabah dan berpikir positif. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Setiap manusia hidup pasti mempunyai yang namanya rintangan dan juga mempunyai masalah. Tetapi ini semua dapat teratasi jika kita bisa tabah dan berpikir positif. Dari dinamika kehidupan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena dalam setiap detik kehidupan pasti ada hikmah yang baik dan berguna bagi kita jika menyadarinya. Ini menyadarinya. Ini yang kita harus bawahi. Setiap detik kehidupan itu pasti ada hikmahnya. Artinya setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Baik besar ataupun kecil hikmahnya, itu tergantung dari mana kita bisa menyadarinya. Setiap masalah besar pasti ada hikmahnya. Jika tidak ada, mungkin bukan tidak ada, tetapi kitanya yang tidak menyadarinya. Oke, lanjut. Manfaat berpikir positif dan senyum. Yang pertama, jasmani tubuh kita menjadi sehat. Tidak sakit-sakitan karena urat saraf kita menjadi tidak tegang. Sudah pasti ya. Lanjut, dapat mendinginkan suasana hati yang marah dan emosi. Wah, sudah pasti nih. Kita tahu sendiri lah ya, kalau kita sedang emosi pasti suasana hati menjadi marah, menjadi emosi. Itu dengan kita berpikir positif dan tersenyum, ini dapat mendinginkan suasana itu semua. Lanjut, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja akan menjadi lebih bersemangat. Pasti. Kalau kita sudah tenang, pikiran sudah jernih, pada akhirnya
kita bekerja akan bersemangat. Begitu pun dengan siswa ya. Apabila siswa sudah tidak mempunyai masalah, tidak mempunyai tekanan, itu pasti saya yakin sekali, Bapak yakin sekali, pasti setiap siswa akan lebih bersemangat di dalam sekolahnya masing-masing. Baik, menuju sukses yaitu dengan berpikir positif. Apa artinya? Ini dia. Siapa di antara kita yang ingin sukses? Pasti semua orang ingin yang namanya sukses. Pasti, pasti ada yang sukses. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk menjadi sukses itu? Caranya adalah satu, jangan sekali-sekali berpikir negatif. Itu baru satu ya, sekali lagi. Siapa yang ingin menjadi sukses? Yang pertama adalah kuncinya adalah jangan sekali-kali berpikir negatif. Yang kedua, buang jauh-jauh hal negatif. Juga kalimat negatif dari pikiran Anda. Jangan ada lagi kalimat seperti ini. Pasti gagal. Tuh, ini. Jadi, kalimat pasti gagal ini harus dibuang jauh-jauh di dalam kamus besar kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kata-kata pasti gagal ini harus dihapus. Dan ini semua harus digantikan dengan pasti berhasil. Kamu belum pernah melakukannya? Kami tak sanggup melakukannya? Saya belum siap melakukannya? Itu bukan tanggung jawab kami, dan sebagainya. Ini adalah beberapa kata yang harus dibuang jauh-jauh di dalam diri kita. Bapak ulangnya lagi ya. Yang pertama, pasti gagal. Yang kedua, kami belum pernah melakukannya. Yang ketiga, kami tak sanggup melakukannya. Tiga, saya belum siap melakukannya. Empat, itu bukan tanggung jawab kami. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan yang akan membuat kita terhalang untuk menjadi orang yang sukses. Oke, dapat dimengerti semuanya ya. Oke, lanjut. Di sini ada 12 cara untuk membangun sikap untuk berpikir positif. Yang pertama adalah kamu bisa memilih bersikap optimis. Dua, kamu bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Tiga, kamu bisa memilih cepat pulih. Empat, kamu bisa memilih cerita. 5. Kamu bisa memilih bersikap antusias. 6. Kamu bisa memilih lebih peka. 7. Kamu bisa memilih humor. 8. Kamu bisa memilih sportif. 9. Kamu bisa memilih rendah hati. 10. Kamu bisa memilih bersyukur. 11. Kamu bisa memilih beriman. Dan yang terakhir adalah 12. Kamu bisa memilih berpengharapan. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.